bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Masih bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal latihan penilaian akhir tahun Biologi kelas 11 SMA. Tapi jangan lupa untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video terbarunya. Like juga videonya dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Kita langsung mulai nomor 1. Perhatikan organ-organ pernapasan berikut ini. Di antara ketujuh organ pernapasan tersebut, urutan saluran respirasi dari yang terluar adalah. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu ya, apa saja organ-organ pernapasan secara berurutan. Yuk kita lihat. Dimulai dari yang terluar yaitu rongga hidung, lalu faring, laring, trakea, bronkus, lalu bronkus bercabang-cabang membentuk bronkiolus dan di ujung-ujung bronkiolus terdapat kantung-kantung alveolus. Jadi urutan yang benar adalah yang B. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan diagram kapasitas paru-paru di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, kita bisa tentukan kapasitas vital paru-paru tersebut adalah. Nah, rumus untuk menghitung kapasitas vital adalah udara tidal atau volume tidal yang keluar masuk saat pernapasan normal yaitu 500 ml ditambahkan dengan udara suplementer atau udara cadangan ekspirasi sebanyak 1500 ml dan udara komplementer atau volume cadangan inspirasi sebanyak 1500 ml. Kita jumlahkan semuanya, maka kita akan peroleh hasilnya adalah 3500 ml. Lanjut ke nomor 3. Perhatikan proses respirasi berikut ini. Di antara keempat proses tersebut, yang manakah yang merupakan proses pernapasan internal? Nah, berdasarkan lokasi terjadinya, respirasi dibagi menjadi respirasi eksternal dan respirasi internal. Respirasi eksternal adalah pertukaran gas oksigen dan CO2 antara alveolus dengan pembuluh kapiler. Sementara respirasi internal adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh kapiler ke sel-sel. Jadi yang merupakan respirasi internal adalah nomor 3 dan nomor 4. Lanjut nomor 4. Proses penyaringan udara dan difusi oksigen terjadi di bagian nomor berapa? Kita bahas satu persatu. Nomor 1 adalah rongga hidung, tempat udara disaring, dihangatkan, dan dilembabkan. Nomor 3 adalah bronkus, yaitu percabangan trakea ke kiri dan ke kanan rongga dada. Dan nomor 2 adalah alveolus, tempat terjadinya difusi atau pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang ditanyakan adalah penyaringan udara di hidung dan difusi di alveolus. Lanjut nomor 5. Di bawah ini manakah yang merupakan penyakit pada sistem pernapasan akibat infeksi virus? Kita lihat ya, mulai dari yang A. Pneumonia, difteri, dan TBC adalah penyakit-penyakit pernapasan tetapi bukan disebabkan oleh virus melainkan bakteri. Yang B juga salah karena antraks dan AIDS bukan penyakit pernapasan. Kemudian C, influenza, SARS, dan COVID-19 itu jawabannya benar karena semuanya adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Yang D sudah pasti salah karena pneumonia dan difteri disebabkan oleh bakteri dan E juga salah karena TBC disebabkan oleh bakteri. Nomor 6. Perhatikan organ-organ ekskresi beserta zat sisa yang dihasilkan di tabel di bawah ini. Tentukanlah pasangan antara organ dan zat sisa yang benar. Kita lihat satu persatu ya. Ginjal menghasilkan zat sisa berupa urin. Kulit menghasilkan keringat. Paru-paru menghasilkan CO2 dan uap air, lalu hati menghasilkan urobilin dan urea. Jadi pasangan yang tepat adalah yang A. Kita lanjut ke nomor 7. Seseorang yang mengalami kelainan ginjal melakukan tes urin. Setelah dilakukan pengujian dengan biuret dan Fehling, ternyata hasilnya ungu dan biru. Hasil itu menunjukkan adanya kerusakan pada bagian apa? Nah, kita tahu ya, biuret adalah uji untuk mengetahui ada atau tidaknya protein. Jika positif mengandung protein, hasilnya berwarna ungu. Sementara Fehling adalah uji mengetahui ada tidaknya glukosa. Jika positif, maka hasilnya merah bata atau orange jingga. Karena hasilnya adalah ungu dan biru, ungu menunjukkan positif adanya protein, sementara biru negatif.
Berarti urin mengandung protein menunjukkan adanya kerusakan glomerulus sehingga terjadi gangguan pada proses filtrasi. Lanjut nomor 8, perhatikan gambar penampang kulit di bawah ini. Manakah yang berfungsi sebagai alat ekskresi? Kita lihat satu persatu. Nomor 1 adalah rambut, nomor 2 adalah pori-pori, nomor 3 kelenjar keringat, nomor 4 adalah kelenjar minyak, dan nomor 5 adalah saluran pengeluaran. Nah, yang merupakan alat ekskresi adalah kelenjar keringat karena mengeluarkan garam dan urea sebagai sisa metabolisme. Kita lanjut ke nomor 9. NH3 sebagai zat sisa metabolisme protein dan CO2 sebagai zat sisa respirasi harus diekskresikan karena dapat meracuni tubuh. Pengeluaran kedua zat tersebut terjadi bersamaan melalui proses apa? Perhatikan siklus ornitin atau siklus urea berikut ini. NH3 dan CO2 yang merupakan sisa metabolisme akan berikatan dengan ornitin dan kemudian menghasilkan sitrulin. Sitrulin kemudian akan kembali mengikat NH3 dan membentuk arginin. Kemudian arginin akan diuraikan membentuk urea yang kemudian dibuang melalui ginjal. Proses tersebut terjadi di dalam hati. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah siklus ornitin yang terjadi di hati. Lanjut ke nomor 10. Bagian otak yang memiliki ciri sebagai berikut, terdiri dari dua belahan kanan mengkoordinasikan tubuh sebelah kiri dan belahan kiri mengkoordinasikan tubuh sebelah kanan. Bagian otak tersebut adalah, perhatikan bagian-bagian otak berikut ini. Lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital adalah bagian-bagian dari cerebrum atau otak besar. Kemudian di bagian bawah cerebrum ada cerebellum atau otak kecil yang terdiri dari dua belahan, di mana belahan kanan mengkoordinasikan tubuh bagian kiri dan belahan kiri mengkoordinasikan tubuh sebelah kanan. Lalu sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang mengatur gerak refleks. Jadi nomor 10 jawaban yang benar adalah D, cerebellum. Lanjut nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Bagian penyusun mata dan fungsinya yang benar adalah, kita lihat satu persatu ya bagian-bagian mata yang ada pada gambar. Nomor 1 itu adalah kornea, fungsinya untuk menerima dan meneruskan cahaya. Nomor 2 adalah pupil yang merupakan celah tempat masuknya cahaya sekaligus berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk. Nomor 3 iris, memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Nomor 4 adalah otot siliaris yang mengatur tebal tipisnya lensa. Nomor 5 adalah lensa yang mengatur fokus bayangan. Nomor 6 retina, tempat jatuhnya bayangan. Dan nomor 7 adalah saraf mata yang meneruskan rangsang cahaya ke otak. Jadi bagian penyusun mata dan fungsinya yang benar adalah nomor 5, yaitu lensa yang fungsinya adalah untuk memfokuskan bayangan. Kita lanjut nomor 12. Yang membedakan sistem saraf dengan sistem hormon adalah bahwa sistem saraf, nah kita lihat ya, perbedaan antara sistem hormon dan sistem saraf terletak pada aksi sistem hormon lambat, sistem saraf cepat. Respon sistem hormon tidak langsung, sistem saraf responnya langsung. Pengaturan sistem hormon bersifat jangka panjang, misalnya pertumbuhan dan perkembangan, sementara sistem saraf pengaturannya jangka pendek, misalnya kontraksi otot. Lalu sekresi sistem hormon mensekresikan zat kimia berupa hormon, sementara sistem saraf mensekresikan neurotransmitter. Komunikasi sistem hormon melalui sistem transportasi atau sirkulasi, sementara sistem saraf melalui sinapsis antar neuron. Jadi jawaban yang benar adalah C, respon sistem saraf bersifat langsung. Kita lanjut nomor 13. Kelenjar endokrin yang mensekresi hormon-hormon antagonis adalah, nah, perhatikan ya, di antara hormon-hormon berikut yang berfungsi antagonis adalah insulin mengubah glukosa menjadi glikogen dan adrenalin yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Insulin dihasilkan oleh kelenjar pankreas, sementara adrenalin dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Jadi jawaban yang benar adalah A. Lanjut ke nomor 14. Perhatikan gambar telinga berikut. Bagian manakah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di luar dan di dalam telinga? Kita lihat satu persatu bagian-bagian telinga pada gambar ya. Nomor 1 dan 2 adalah tulang-tulang pendengaran yang berfungsi untuk memperkuat getaran.
Sementara nomor 3 adalah koklea yang berfungsi merubah getaran menjadi impuls. Nomor 4 saluran telinga tempat masuknya rangsang bunyi. Nomor 5 adalah gendang telinga atau membran timpani yang merubah bunyi menjadi getaran. Dan nomor 6 adalah saluran Eustachius yang menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga mulut sekaligus untuk menjaga keseimbangan tekanan di dalam dan di luar rongga telinga. Jadi jawaban nomor 14 adalah E. Nomor 15. Hubungan antara fungsi saraf dan organ-organnya yang benar adalah, kita perhatikan ya, saraf simpatik dan saraf parasimpatik adalah saraf-saraf otonom atau saraf yang bekerja secara tak sadar. Fungsi keduanya saling berkebalikan atau antagonis. Saraf simpatik memicu pembesaran pupil mata, menghambat pengeluaran ludah, mempercepat pernapasan, mempercepat denyut jantung, menstimulasi gula darah, mensekresi adrenalin, memperlambat kerja pencernaan, memicu relaksasi kandung kemih, dan menghambat kerja kelenjar-kelenjar kelamin. Sementara fungsi saraf parasimpatik bekerja kebalikannya. Jadi di antara A, B, C, D, dan E yang paling benar jawabannya adalah D. Saraf simpatik meningkatkan tekanan darah. Lanjut ke nomor 16, perhatikan gambar di samping. Fase pasca ovulasi ditandai oleh tingginya kadar hormon progesteron yang disekresi oleh bagian nomor berapa? Perhatikan ya satu persatu. Mulai dari nomor 1 itu adalah folikel matang atau folikel de Graaff di mana ovum siap dilepaskan. Kemudian pada fase ovulasi, ovum dilepaskan sehingga folikel sudah kosong, tidak lagi ada ovum di dalamnya dan membentuk badan kuning atau korpus luteum yang ditunjukkan oleh nomor 5 dan 6. Korpus luteum inilah yang mensekresikan hormon progesteron. Memasuki fase menstruasi, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albicans dan tidak lagi menghasilkan progesteron. Jawabannya nomor 16 adalah E. Lanjut ke nomor 17. Skrotum adalah jaringan pelindung testis. Pada waktu udara panas, skrotum akan mengendur, sedangkan pada waktu udara dingin, skrotum akan mengencang. Hal ini bertujuan untuk apa? Skrotum tersusun atas otot polos yang bekerja secara otonom atau secara tidak sadar. Sehingga pada saat suhu udara panas, skrotum akan mengendur untuk menjauhi panas tubuh dan saat dingin, skrotum akan mengencang untuk mendekati panas tubuh. Tujuannya adalah supaya suhu di testis tetap optimal untuk pembentukan sperma yang membutuhkan suhu kurang dari suhu tubuh sebesar 2 derajat Celcius. Nomor 18, bakteri Treponema pallidum di dalam tubuh pria dapat menyebabkan munculnya penyakit apa? Kita bahas satu persatu ya, mulai dari sifilis. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum, herpes simplex disebabkan infeksi virus herpes simplex, impotensi adalah suatu gangguan kompleks bisa disebabkan oleh gangguan psikologis, hormonal, efek samping obat-obatan, dan lain-lain. Sementara endometriosis terjadi pada wanita, yaitu kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim, dan gonore adalah penyakit akibat infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi untuk nomor 18 jawaban yang tepat adalah A, sifilis. Berikutnya nomor 19. Antibodi di dalam tubuh manusia diproduksi oleh sel limfosit tipe apa? Kita lihat ya. Ada 3 macam sel B, yaitu sel B plasma yang berfungsi membentuk antibodi, sel B pengingat berfungsi mengingat antigen yang sudah pernah masuk ke dalam tubuh, sel B pembelah yang fungsinya membentuk sel B plasma dan sel B pengingat, lalu ada pula sel T pembunuh yang fungsinya menghancurkan sel-sel yang terinfeksi antigen, makrofag berfungsi untuk memfagosit atau menelan antigen, lalu ada juga T helper atau T pembantu yang mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh. Jawaban yang benar penghasil antibodi adalah A, sel B plasma. Nomor 20. Pemberian vaksin COVID-19 tergolong ke dalam usaha untuk membentuk kekebalan apa? Kita lihat ya, berdasarkan cara diperolehnya imunitas ada 4 macam. Imunitas pasif alami, contohnya adalah pemberian ASI dari ibu ke bayi, imunitas pasif buatan dengan injeksi serum atau antibodi, imunitas aktif alami yang diperoleh setelah infeksi penyakit ke tubuh kita, dan imunitas aktif buatan yang diperoleh dengan vaksinasi. Jadi berarti pemberian vaksin COVID-19 termasuk ke dalam imunitas aktif buatan.
Oke adik-adik, 20 soal latihan penilaian akhir tahun biologi untuk kelas 11 sudah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan ujian yang akan segera datang. Semangat terus belajarnya, tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah bersama Sigma Smart Study, karena belajar bisa dari mana aja.